Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita harus meyakini bahwasannya Islam itu adalah agama yang benar. Kama qala Allah azza wa jalla, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Islam. Karena kita seorang muslim, maka kita juga harus mengamalkan seluruh aturan dari syariat Islam. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, kafah di sini adalah kafah dalam artian itu Islam, ya, tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi akidah, dari sisi ibadah, ataupun juga dari sisi muamalah. Nah, terkait dengan kaidah muamalah, maka Islam telah mengatur bagaimana aktivitas ekonomi, ya, bagaimana aktivitas bisnis, bagaimana aktivitas keuangan, dan bidang-bidang muamalah yang lainnya. Ekonomi syariah sebagai bagian dari syariat Islam telah mengatur bagaimana tata cara interaksi muamalah, ya, interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, khususnya dalam bidang ekonomi. Salah satu dari karakter utama dalam ekonomi syariah itu adalah kaidah al-aslu fil mu'amalati halalun, ya, atau al-aslu fil mu'amalati al-ibahah illa yadulud dalil ala tahrim. Hukum asal dari muamalah, ekonomi, bisnis, dan keuangan itu adalah boleh, ya, kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu sejatinya, ya, ekonomi syariah itu betul-betul sistem ekonomi yang mudah, sebagaimana agama ini juga ad-dinun yusrun, agama yang mudah. Demikian juga ekonomi syariah adalah ekonomi yang membawa rahmat untuk semesta, ya, sebagaimana firman-Nya, ya, dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga kemudian kita akan melihat bagaimana karakter dari ekonomi syariah yang membolehkan semua hal kecuali yang dilarang atau yang diharamkan, ya. Al-aslu fil muamalah al-ibahah, ya. Hukum asal dari muamalah, ekonomi, bisnis, dan keuangan itu adalah mubah, itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, terkait dengan uqud al-muharramat, akad-akad yang diharamkan dalam Islam sejatinya adalah akad-akad yang memang membawa kepada kemudorotan. Ada dua jenis akad yang diharamkan di dalam Islam, ya. Yang pertama adalah akad yang memang, ya, menjadikan objek dari akadnya itu adalah memang haram, ya, artinya haram li zatihi. Ini sebagaimana contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijzun min amalis syaitan fajtanibuh, ya. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, kemudian juga innamal khamru, khamr, ya, minuman keras, wal maisir, ya, dan juga perjudian,
ya, kemudian wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah, rijzun min amali syaitan, ya, itu adalah najis dan perbuatan syaitan, fajtanibuh, ya. Kemudian nanti dikatakan juga dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala innama harrama alaikumul maita waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, ya. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, ya, bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, dan juga, ya, semua sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi hukum asal dari segala sesuatu dalam ekonomi, bisnis, dan keuangan itu mubah, boleh. Kemudian ada larangan yang pertama adalah akad atau kontrak yang objeknya itu adalah yang haram, yaitu bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, ya, kemudian juga di sana ada binatang atau hewan yang disembelih, ya, tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, serta hal-hal lain yang diharamkan dari sisi zatnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keharaman, ya, karena adanya, ya, haram li ghairihi, ya, haram karena caranya, ya, karena transaksinya, karena kontraknya, ya, diantaranya adalah akad-akad atau transaksi atau kontrak yang di sana mengandung unsur gharar, ya, kemudian ada juga di sana yang riba, ya, kemudian tadi juga ada unsur maisir, ya, selain itu nanti ada tadlis, kemudian ada iqrah, ada ikhtikar, kemudian juga ada batil, dan akad-akad yang memang secara, ya, caranya, ya, artinya teknis dalam kontrak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari sisi gharar, ya, gharar itu adalah ketidakjelasan, asyak, ya, keraguan-raguan, baik dari sisi kualitas, ya, ataupun juga kuantitas, termasuk juga waktu penyerahan, ya, qabdul silahnya atau qabdul malnya, ya. Jadi gharar itu adalah jual beli di mana barangnya, ya, atau mungkin juga kualitasnya itu tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena mungkin ada yang disembunyikan sehingga nanti muncul di sana kezaliman terhadap salah satu pihak. Sebagai contoh, ketika kita membeli suatu barang, misalnya, ya, di pasar online, ya, ternyata kita nggak tahu persis nih spesifikasi dari barang tersebut. Nah, itu ada gharar. Gharar sendiri ada gharar yang yasir, ada gharar yang kasir, dan juga ada gharar yang sifatnya itu adalah mutawasid. Nah, kemudian kita lanjutkan, ya. Yang kedua itu adalah adalah riba, ya. Apa itu riba? Riba itu adalah ziyadah fi aqdidain wa amwal ribawiyah, ya. Riba itu adalah tambahan pada akad utang piutang dan juga akad dalam barang-barang yang ribawi, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum, ya. Secara lebih spesifik dalam surat Al-Baqarah juga jelas sekali, yaitu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai' wa harramar riba, ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ya, dikatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, ya. Rasul SAW itu melaknat, ya, para, ya, orang yang akil riba, yang mengonsumsi riba, kemudian yang memberi makan riba, kemudian yang menuliskannya, kemudian dua orang saksinya, dan mereka itu sama, artinya sama-sama di laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-laknah fi hadhihi ar-riwayah, maknanya itu adalah jauh dari kebaikan dan dicela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat jelas sekali, ya, misalnya juga dalam riba fadl, misalnya az-zahab bil-zahab wal fidda bil fidda wal burru bil burri wasyairu bisyairi wal milhu bil milhi, ya. Jadi barang-barang yang memang itu diharamkan atau barang-barang yang itu termasuk amwal ribawiyah, barangnya halal tetapi kemudian ketika ditransaksikan tidak secara ya dan biadin, maka ada kelebihan di sana, itu adalah riba fadl, ya. Riba itu secara mudahnya adalah
tambahan pada akad dain ya, pada akad utang piutang, dan juga tambahan pada akad barang-barang ribawi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah maisir ya, jadi ghorim singkatannya itu, ghoror, kemudian riba, kemudian maisir ya. Maisir itu adalah perjudian, tadi jelas sekali Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan apa? Al maisir. Ya, maisir itu ya judi, ketika seseorang itu mengeluarkan harta tanpa adanya bisnis, tanpa adanya usaha, kemudian dia mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa adanya risiko yang akan dia tanggung. Itu adalah maisir, yaitu adalah perjudian. Sekarang marak sekali ya judi online ya, judol, di mana orang itu hanya mungkin mengeluarkan uang hanya mungkin kecil gitu, 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, kemudian dia ada harapan mendapatkan yang banyak. Maka ini jelas sekali itu adalah bagian dari maisir atau perjudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ada ikhtikar ya. Ikhtikar itu adalah menimbun, dikatakan la yahtakiru illa khatiun, tidaklah melakukan ikhtikar kecuali orang-orang yang berdosa. Kemudian juga jual beli yang di sana ada unsur tadlis ya, di sana juga ada unsur yang istilahnya itu ghis ya, dikatakan man khosyana falaisa minna, siapa saja yang melakukan ghis, kecurangan ya, baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas, maka dia bukan golongan kami. Artinya menunjukkan dosanya akad yang ada unsur ghis. Kemudian juga ada ikrah ya, ada keterpaksaan, dipaksa, itu juga tidak dibolehkan. Kemudian juga akad-akad batil yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang lainnya. Oleh karena itu ya, bahwasanya sebenarnya ya ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah itu mudah ya, dan hukum asalnya juga tadi adalah mubah, kecuali ada dalil, ada dasar, ada ayat Al-Quran atau hadis atau ijma para ulama yang memang itu menjadikan, memalingkan dari hukum asalnya menjadi misalnya menjadi makruh ya, atau mungkin menjadi sesuatu yang haram, misalnya karena apa ya, karena ada unsur mudorotnya. Dan juga ya, kita perlu ingat bahwasanya semua yang haram di dalam Islam sejatinya itu adalah memang membawa mudorot kepada umat manusia itu sendiri ya, baik dari sisi dirinya sendiri secara individual ataupun juga secara komunitas, secara bagi masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang memang membawa kepada kemaslahatan, tidak hanya di dunia dan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ekonomi syariah dengan prinsipnya yang dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, itu memberikan ruang yang sangat luas bagi kita untuk mengeksplorasi, untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya sehingga kita akan mampu terus untuk mengamalkan syariat Islam, mengamalkan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.